Kemudian setelah itu adalah masalah berburu. Urusan berburu, ada namanya berburu dengan panah, berburu dengan senapan dan sebagainya. Maka berburu ini adalah hukumnya seperti hukum sembelihan. Jadi kalau ada kita berburu kijang, lalu kita panah, kemudian dia mati dengan panah kita, maka hukumnya adalah halal. Hukum panah tersebut seperti sembelihan. Sama burung yang ditembak lalu mati dengan tembakan kita. Jadi memang matinya karena senjata atau barang tajam yang kita kirim ke sana. Maka itu hukumnya seperti hukum sembelihan. Nah, jadi betul apa yang disampaikan beliau, Bu Yahya, bahwa menggunakan senapan angin itu bisa sama dengan menggunakan panah. Tentunya panah di situ maksudnya panah yang sudah ada besi yang tajam atau mata panahnya. Cuma yang menggunakan senapan angin itu tentunya ketika menggunakan memes yang tajam. Sebab yang modern ini memes ternyata banyak macamnya ya, ada yang tajam, ada yang tumpul, ada yang biasa-biasa saja. Nah, coba saya ini perlihatkan gambarnya memes yang sekarang yang banyak macamnya, ada yang tajam, tumpul, terus ada yang biasa. Coba dilihat ini, perhatikan. Sudah jelas kan ya gambarnya? Jadi kalau menggunakan memes yang tumpul atau yang biasa-biasa saja, tidak tajam, maka tidak bisa disamakan dengan panah, sehingga hasil tangkapannya itu menjadi bangkai, haram dimakan. Mengapa begitu? Sebab syarat dalam memburu memang harus menggunakan besi yang tajam. Ini ya. Qauluhu ay bikulli muhaddidin. Mengapa harus menggunakan setiap besi yang tajam? Muhaddid ini kan diambil dari kata hadid, besi. Besi yang ditajami. Ay li annahu asrafi ishaqir ruh, karena lebih cepat menghilangkan roh. Wa kharaja bihi al-muskil. Beda halnya menggunakan alat yang hanya mengandalkan tekanan berat atau kekuatan angin lah. Kabundukir rosos, seperti memes yang terbuat dari timah, maksudnya yang tumpul ini. Dulu setahu saya memes itu tumpul, beda kalau yang sekarang, ternyata sudah banyak macamnya, ada yang tajam begitu. Watin atau memes dari tanah, wasahmin bila naslin atau apa? Panah tetapi tidak dipasangi, ini buktinya tidak dipasangi mata panah yang ada besi tajamnya itu. Walau ma'am muhaddidin, walaupun panahnya sudah tajam tapi tidak dipasangi besi yang tajam, maka bagaimana? Fayahrumul maktulu bih, maka hasil tangkapannya itu haram, menjadi bangkai. Terus wa inna ma harumal maktulu bihi ma'al muhaddidi kasahmin wa bundukotin. Mengapa haram hasil tangkapannya yang menggunakan memes yang dari timah, yakni yang tumpul, atau pakai panah yang tidak dipasangi besi yang tajam? Lianna ini tagliban lil muharram, karena lebih memenangkan pada hukum yang haram. Jadi intinya begini, menembak pakai senapan angin, jika memes yang dipasang itu adalah memes yang tajam, maka bisa sama dengan menggunakan panah yang di situ maksudnya sudah dipasangi besi yang tajam. Jadi hasil tangkapannya itu sama dengan hukum sembelihan. Nah, ini pendapat-pendapat yang masyhur dalam mayoritas ulama dalam masalah fikih. Terkecuali kita ikuti pendapat yang langsung membolehkan, selesai sudah masalah. Misal ini dalam kitab Tarsyihul Mustafidin ya. Qala al-Malik, ya ini versi Malik, Imam Malik sudah ya, luar lintas madhab. Bijawajir romi bibuntuk rosas al-ma'ruf al-an. Bolehnya menembak dengan apa? Menggunakan memes timah yang tumpul tadi itu, yang al-ma'ruf al-an, yang sudah kita kenal sekarang, yaitu senapan angin itu. Wahilli aklima suidabihi, dan halalnya hasil tangkapannya yang sudah ditangkap itu. Bisyarti tasmiyati bihi indar romli, tetapi menurut Imam Ar-Romli masih mensyaratkan harus membaca bismillah ketika menembak. Fa in tarakaha sahwan lam yadurrah. Tetapi jika tidak membaca bismillah karena lupa, maka tidak masalah. Kalau ikut ini ya sudah selesai. Tapi kalau mengikuti mayoritas ulama Syafi'iyah, yang menggunakan senapan angin itu harus menggunakan memes yang tajam. Kalau yang tidak tajam, maka hasil tangkapannya itu haram, jadi bangkai. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam.